yang harus menjadi bahan cermin hikmah buat kita. Kalau berbicara untuk umroh, itu ada sunnatullah, ada beyond, ya, beyond sunnatullah. Kalau berbicara sunnatullahnya untuk di saat ini, kita yang mau umroh, di sini ada yang mau umroh, umroh gratis, ada katakan saya, atau kolom chat boleh, siapa yang mau umroh gratis? Ayo sama-sama umroh gratis. Oke, nanti kita tunggu di Masjidil Haram atau di Madinah ya, gitu. Kita kalau mau, ayo umroh gratis. Sebenarnya umroh itu gratis, nggak bayar. Yang bayar itu untuk visa, untuk pesawat. Umroh itu gratis ya, ingat. Masuk kita masuk Masjidil Haram tidak bayar loh, nggak ada kain celeng. Kita mau masuk ke Madinah, kita juga tidak bayar. Yang bayar itu adalah fasilitas, ya, fasilitas koper dan yang lainnya ya. Tapi itu ada polanya, ada caranya, ada triknya. Ya, saya bisa umroh gratis juga gitu bersama istri saat kemarin 2024 bulan Oktober gitu. Luar biasa, dan itu ternyata ada triknya, ada polanya. Insya Allah saya sharekan kalau saya diundang lagi oleh Mas Isro, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Seperti itu ya. Balik lagi, itu berbicara beyond sunatullah. Kenapa beyond sunatullah? Ajaib. Hanya dia mengeluarkan uang 10.000, hanya mengeluarkan uang 10.000, dia bisa berangkat umroh. Itu beyond. Di luar nalar gitu. Kalau kita berpenghasilan lah, taruhlah 5 juta, 10 juta. Kalau kita nabung aja 1 juta, berarti kurang lebih 30 bulan. Belum lagi kalau kita persiapan. Itu hanya biaya loh. Belum kita berbicara untuk paspor. Belum untuk syukuran. Habis tuh di kurang lebih lah 50-an, kurang lebih, maaf. Gitu. Belum bekal untuk di sana. Berarti 50 bulan kita harus mengeluarkan untuk menutup. Kalau kita menyimpan sebulan, kalau dalam sebulan kita apa? 2 juta. Berapa, berarti butuh berapa bulan? Kan gitu. Berarti 25 bulan kalau emang 2 juta. Tapi nenek hanya mengeluarkan uang 10.000 bisa jadi. Ternyata itu nenek lakukan, ternyata ada prosesnya, ada polanya, ada caranya. Nah, termasuk buat kita semua di sini yang saat ini sama-sama belajar, sama-sama belajar. Yang harus digarisbawahi ada beberapa hal. Yang pertama, nenek itu berisai. Nenek itu berdosa. Berbicara perisai itu nanti akan dibahas dalam kegiatan seminar Magnet Rezeki ya, SHMR. Cuma ini berbicara berperisai atau berdosa. Apa dosa nenek tersebut? Adalah meminta-minta. Meminta-minta. Karena meminta-minta itu adalah salah satu bentuk hal yang berperisai. Termasuk kita. Suka minta ke suami, minta ke istri, gitu. Itu minta, apa boleh? Boleh, gitu. Boleh, dipersilahkan. Namun, harus kepada Allah dulu. Gitu. Ya Allah, saya meminta rezeki, itu dengan di dekat telinga suami. Ya Allah, hari ini beras habis. Ya Allah, hari ini gas habis. Dekat telinga suami. Gitu. Itu jauh lebih bagus, kayaknya lebih indah. Seperti itu. Minta dulu kepada Allah. Sudah minta kepada Allah, baru kita bentuk ikhtiar. Ya, kalau istri, silakan kepada suaminya. Gitu. Boleh. Gitu. Nah, nenek tersebut adalah berperisai. Adalah meminta-minta. Nenek tersebut meminta-minta. Dan meminta itu adalah bentuk sebuah perisai. Kenapa perisainya? Ya, karena biasa mendapatkan dengan cara yang kurang bagus dan tidak baik.
Karena perisai itu adalah sesuatu yang nyaman buat nenek tersebut. Nyaman. Termasuk perisai kita, ya maaf, kita bergibah, ngomongin orang. Itu perisai juga untuk kita. Saat ini, maaf ya, bagi kalau ibu-ibu itu harus menghabiskan kata 14.000 kata ya, harus habis dalam sehari. Jadi kalau ibu-ibu nggak mengeluarkan hal itu, sepertinya lebih baik berzikir saja, baca Quran saja. Lebih baik ya seperti itu, lebih baik gunakan kata-kata yang 14.000 itu dihabiskan dalam mengingat kepada Allah. Kalau pada laki-laki ya 7.000. Itu berperisai. Nah, untuk kita yang saat ini punya perisai, ya sudah, buka perisainya. Mau tahu cara buka perisainya? Ikuti HSA MR di Pekalongan. Nanti kalau untuk Tasik dikabari ya, udah di-share ya ke Mas Isro. Yang kedua adalah sadar. Nenek itu menyadari bahwa itu perisai. Apa menyadarinya? Saat di hari keduanya kan dia datang, tapi bukan untuk minta-minta, tapi untuk kajian, ikut pengajian. Nah, dalam sadar konteks ini, nenek itu saat dikasih tahu, dia nerima. Walaupun mengatakan tidak Ustadz, saya tidak minta-minta. Tapi hatinya nerima, dia balik lagi. Kalau dia nggak nerima, dia akan balik lagi. Nenek itu sadar. Nah, untuk kita belajar dari nenek ini, kita selama ini suka sadar atau tidak tentang perisai kita. Apabila ada orang yang tiba-tiba ngomong ya ke kita yang nggak bagus, nggak baik, sadar nggak itu? Kita kadang-kadang tidak sadar dengan pernyataan orang lain. Saya nggak terima, saya tidak seperti itu. Bu Haji kayak ini sombong banget. Siapa? Saya nggak sombong, biasa aja. Nah itu perisai buat kita. Nggak baik buat kita ngomongin orang yang nggak baiknya. Ngapain juga gitu. Bergibah, iri, dengki. Kadang-kadang kita tidak nyadari. Kadang-kadang kita diomongin oleh anak juga nggak nerima. Apa? Kamu ngomongin mama ya? Mama itu sudah ngelahirin kamu, sudah membesarkan kamu, ngasih jajan kamu, tiba-tiba kamu ngomel begini-begini, hello, gitu kan. Kamu itu anak siapa? Lalu jawab anaknya apa? Anak mama, kan gitu. Seperti itu. Oh iya juga ya anak saya gitu. Nah, itu sadar tidak? Kita itu kadang-kadang sebagai manusia tidak sadar. Apalagi kalau Allah ngasih sebuah cobaan atau POC ya atau detoknya. Kadang kita tidak menerima dengan apa yang dalam diri ini. Nah, nenek itu nerima. Kalau kita mau dapat keajaiban seperti umroh itu, ya sudah, terima saja. Apa yang saat ini terima. Terima saja. Apapun itu persoalannya, apapun itu kondisinya pada diri kita, terima dulu itu. Terima. Kalau udah diterima, insya Allah akan dapat keajaiban. Berarti yang pertama itu adalah berperisai. Yang kedua, nerima bahwa itu adalah perisai. Kita harus terima dulu. Nah, langkah ketiga yang nenek lakukan itu adalah masuk kepada gua keajaiban. Kenapa saya katakan gua? Karena gua itu adalah gelap. Gelap itu jauh dari keramaian. Itu ada pembahasan tersendiri, ada materi tersendiri. Ada materi tersendiri. Nah, berbicara tentang gua ini, ada dalam materi selanjutnya juga. Ya, nanti kalau saya diundang lagi, boleh saya yang ngasih materi ini. Kalau enggak, ya sudah, enggak apa-apa. Ada materi gua keajaiban. Nah, nenek ini masuk ke dalam gua keajaiban. Apa gua keajaiban nenek tersebut adalah ikut kepada pengajian, tolabul ilmi. Sedangkan tempat-tempat itu adalah tamannya surga. Tamannya surga. Kenapa saya katakan tamannya surga? Karena di sana para malaikat ribuan hadir di dalamnya. Termasuk dalam kajian yang diselenggarakan oleh
Pekalongan Raya, MR Pekalongan Raya. Ini salah satu bentuk wasilah, bentuk pelayanan, memuliakan, membahagiakan untuk masuk ke dalam gua keajaiban. Nah, ini salah satunya gua keajaiban. Nanti ada pembahasan yang selanjutnya ya. Nah, nenek itu masuk ke dalam gua keajaiban itu. Dinikmati. Nah, kita selama ini, maaf, banyak persoalan, banyak hal yang tidak bagus, tidak nyaman dalam diri kita. Kita pernah masuk ke gua keajaiban atau cari tempat yang lain. Gitu. Kita kadang-kala lebih cari kenyamanan tempat lain. Kadang-kala kita lebih banyak curhat kepada selain Allah, banyak cerita kepada selain Allah. Dan tidak ada solusi. Yang ada ya sabar. Kalau yang empati pada kita. Kalau yang nggak empati, apa jawabannya? Terimalah. Gitu. Kasihan deh loh. Itu yang dilakukan. Nah, nenek tersebut masuk ke dalam kajian berbentuk pada kajian, pengajian. Nah, seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah menikmati detok. Detok. Nenek tersebut menerima detoknya. Apa detoknya? Yang biasa mendapatkan uang, dia tidak dapat uang. Berarti tidak punya penghasilan, tidak punya pendapatan. Karena apa? Dia mengikuti pengajian, dia mengikuti yang disarankan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Kalau kesini untuk ngaji diperbolehkan, kalau enggak saya usir. Akhirnya dia ngikut, ya siap didetok. Untuk kita kadang-kadang tidak menerima dengan detok gitu. Detok. Kita tidak pernah menerima dengan namanya detok. Detok itu adalah sebuah bentuk ketidaknyamanan. Kalau dalam dunia medis itu kan, kalau kita lagi tidak sehat, terus disuntik, tiba-tiba lebih sakit. Gitu. Berarti kita lagi detok. Kalau dalam tubuh kita, maaf, banyak jerawat, terus kita pakai obat, ternyata makin banyak jerawatnya. Berarti itu kita namanya detok. Di detok. Kadang kita diterima dan detok tersebut. Tiba-tiba maaf banget. HP ada yang ngambil, dompet ada yang ngambil, persoalan bertubi-tubi. Baru beres persoalan ini, datang lagi ini. Persoalan ini datang lagi. Terus datang lagi. Nah, nenek tersebut melakukan kita. Belajar dari nenek tersebut tentang detoknya. Detoksifikasinya untuk diri kita. Nerima tidak? Persoalan demi persoalan hadir menghampiri diri kita. Apakah persoalan keuangan, persoalan rumah tangga, persoalan anak, kita nerima tidak? Apalagi sebentar lagi nih, yang udah beres kegiatan di sekolah, persiapan tuh. Kadang-kadang kita mikir dari mana. Terima dulu deh detoknya. Terima dulu detok. Yang biasa jualan tiba-tiba biasanya laku keras, dikala kita hijrah, tidak laku. Maaf. Berarti Allah lagi ngedetok. Analoginya, baju yang kita pakai, pakaian yang kita pakai selama ini, apakah sudah langsung udah beres dipakai, langsung disimpan ke lemari? Enggak. Pasti dicuci dulu. Pasti dicuci dulu. Masuk dulu kepada mesin cuci. Mesin cuci dikasih sabun, putar, diambil, masukkan kepada kelabkan gitu, tapi seperti itu ya. Udah gitu, udah beres sih, apa langsung disimpan di tempat. Artinya Allah itu sayang kepada
Allah nggak mau nanti di akhirat kita yang masuk neraka. Lebih baik hari ini atau di dunia ini kita didetok. Dibersihkan dulu segala sesuatu. Dalam diri kita dibersihkan. Apapun itu dibersihkan dulu. Itu sebenarnya Allah sayang. Nggak mau nanti di akhirat melihat hambanya itu masuk neraka. Nggak mau. Makanya Allah detok semua. Detok. Terima detok itu. Karena apa? Perbuatan kita. Kelakuan kita yang selama ini yang nggak baik, nggak bagus. Allah tuh sayang. Ada sifat Rahman Rahimnya buat kita. Itu di detok. Nah kalau dapat detok itu, ya Allah saya terima. Apapun itu persoalan. Sesungguhnya engkau pengen aku kembali kepadamu. Sesungguhnya engkau pengen aku itu baca Quran kembali. Sesungguhnya aku ingin kembali lagi. Allah itu pengen seperti itu. Makanya di detok. Jangan ambil pusing, jangan ambil tidak nyaman. Ngapain nyaman-nyaman juga? Gak usah. Tapi detok itu dinikmati. Saya ridho, saya ikhlas, saya terima, saya syukuri persoalan ini datang pada hamba. Syukuri hal itu. Seperti itu dilakukan. Lakukan. Jadi kalau dapat detok itu terima dulu. Wow, keren. Dahsyat, 2 miliar, 5 miliar. Luar biasa. Tapi kadang-kala kita tidak menerima tentang detok tersebut. Nah, yang selanjutnya. Apa yang selanjutnya? Siap diuji oleh Allah. Apa ujian dari Allah itu? Adalah bentuk amanah. Apa amanahnya? Nenek itu dapat uang 300.000. 240.000-nya untuk dibagikan. 60-nya untuk hak nenek. Nah, kalau kita siap nerima nggak dengan ujiannya? Apakah nenek tersebut kan dia amanah. Dia dapat uang, karena ingat bahasanya harus dibagikan, maka dia bagikan. Yang bukan haknya, bagikan. Yang haknya, kalau dihabiskan, malahan untuk orang lain dia berikan. Nah, nenek tersebut melakukan. Apa hikmahnya buat kita? Kita kadang-kala tidak menerima. Dalam sebuah keterangan, apakah engkau beriman? Sesungguhnya engkau belum diuji oleh aku. Gitu kan. Ya Allah, aku beriman, aku yakin kepadamu. Kaulah satu-satunya Tuhanku, kaulah satu-satunya tempat aku memohon dan meminta. Siap tidak dengan ujiannya? Ujian, siap tidak? Kalau itu nguji, benar nggak kamu serius sama aku gitu ya? Kalau zaman sekarang generasi Gen Z itu, kamu benar sama aku? Aku mau nerima diriku apa adanya gitu. Nah kata Allah juga, kamu benar. Rindu kepadaku, benar akulah satu-satunya. Benar gitu. Allah uji. Makanya tiap orang pasti punya persoalan masing-masing. Saya, Mas Isro, Bunda Iva, atau mungkin yang lainnya. Tiap ujian berbeda-beda. Dan yakin, setiap ujian itu ada jalan keluarnya. Karena setiap satu ujian, Allah pasangkan 2 solusi. Kita terima nggak ujian dari Allahnya? Kadang-kadang kita mau enaknya aja, nerima beresnya. Tapi kita tidak pernah mau dengan ujiannya. Kalau dalam magnet energi itu ada namanya POC. Product of Candy. Terima dulu deh bungkusnya. Terima dulu deh ujian. Analoginya kalau datang kurir, tahu kurir ya, datang ke rumah yang COD-an. Kurir itu pasti membawa barang yang menjadi harapan kita. Apapun itu. Begitu datang, paket. Apa dalam diri kita? Wah, paket bahagia. Paket saya datang.
Dan ibu siapa? Ibu siapa? Oh betul, ini paketnya ya. Oke. Dipoto, dikirim. Makasih mas. Gitu. Kadang-kadang kita ngasih uang lebih kalau cewek ada yang. Pertanyaannya, di saat kita ada meminta kepada Allah, ya Allah, kabulkan saya pengen umrah. Saya pengen ke Baitullah, bisa sujud di depan Baitullah. Bisa berziarah ke makam Rasulullah. Benar, kamu mau. Oke, saya uji. Oke, saya uji dulu deh. Kalau kamu benar. Nah, ujiannya datang. Siap tidak? Jadi kalau dapat ujian ya sudah. Wow, keren. Aku udah bisa umroh. Gitu. Tiba-tiba ada yang ngomongin kita, marah-marah ngomong kepada kita. Alhamdulillah ya Allah, sedikit lagi. Semakin ujian semakin dalam, semakin menusuk pada diri kita, maka siap-siaplah semakin dekat ujian. Hadiah yang Allah berikan. Anak-anak kita yang saat ini kelas 1 naik ke kelas 2, atau yang SMP naik ke SMA, itu dengan berbagai macam ujian. Dan ingat, dalam ujian itu, biasa di sekolah-sekolah ada tulisan, sedang ujian harap tenang. Dan kata Nas, Pak Nas itu, atau Ustaz Nasrullah mengatakan, bahwa keajaiban itu hadir bagi orang-orang yang tenang. Tenang dulu. Tenang dulu deh. Kalau mau quality time sama Allah. Siap diuji. Kita siap diuji. Ya Allah, saya terima ujian ini ya Allah. Saya terima. Saya ridho dengan ujian ini yang kau berikan. Saya ridho ya Allah. Asal engkau tidak jauh dariku. Aku ridho dengan ujian ini. Karena sesungguhnya engkau sayang kepadaku. Wahai Allah, terima kasih atas ujian ini. Karena engkau menginginkan aku jauh lebih baik, lebih tinggi. Untuk selalu dekat dengan. Wahai Allah, aku rindu padamu. Ya Rasulullah, aku sayang padamu. Pernahkah mengatakan hal itu kepada Allah? Pernahkah kita mengatakan hal itu kepada Rasulullah? Saya yakin tidak. Kalau kita kepada suami, bebek, I love you, I miss you. Pada anak juga kan kadang gitu ya. Kepada anak juga gitu ya. Ih, mama kangen, mama rindu sama kamu. Gitu. Tapi kenapa begitu tidak mudahnya mengatakan kepada Allah, ya Rob, aku rindu. Aku sayang. Aku terima ujian ini. Tidak. Termasuk saya. Masih seperti itu, masih belajar. Ya bagaimana. Dengan ujian demi ujian ini dilalui. Dan ingat, ujian itu pasti selesai. Pasti selesai. Yang selanjutnya, langkah yang selanjutnya yang lakukan ini adalah ujian dari manusia. Ujian dari manusia. Apa ujian dari manusia? Nenek tersebut saat hendak pulang dicegah oleh 3 orang. Dan nenek itu lagi megang uang 10.000 lah. Tapi karena kan habis. Emang habis. Karena apa habisnya? Hak orang lainnya, itu hak nenek lah. Tapi nenek pernah merasakan bahwa saya pernah di titik nggak memiliki apa-apa. Nenek merasakan ada hal yang kalau saya tidak berikan mungkin dia lagi butuh. Akhirnya dia mengeluarkan uang tersebut. Uang sisa terakhir buat dia. Saya kasihkan kepada, nih ada uang 10.000, silahkan bagi rata saja. Pulanglah. Artinya buat kita saat ini, bagaimana hubungan kita dengan makhluk Allah. Siapa itu? Orang tua kita, suami, istri, dan anak kita. Bagaimana hubungan kita selama ini sama mereka? Hablum minannasnya seperti apa dari kita? Sudah baik atau belum? Jangan tanya ke orang lain, tanya pada diri masing-masing. Bagaimana hubungan kita dengan mereka?
dengan anak, dengan istri. Itu hubungan loh. Dan itu memberikan uang sisa dia 10.000. Terus dia kasihkan ke orang lain. Karena nenek merasakan bagaimana tidak memiliki uang untuk membeli sesuatu. Sekarang pertanyaan balik kepada diri kita. Apa yang pernah kita berikan buat mereka? Sudah baik atau belum? Dari mulai ucapan kita, perilaku kita, kata-kata kita buat mereka. Sudah baik atau belum? Kalau dalam konsep money energy kita, Pak, bagaimana diri kita memuliakan, membahagiakan mereka? Coba tanya pada diri kita masing-masing. Sudah seperti itu atau tidak? Kalau kita masih belum, kok belum ajaib, berarti jangan tanya siapa. Sudah seberapa banyak diri kita memuliakan, membahagiakan orang. Sudah seberapa banyak memuliakan, membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Hal terkecil saja dari ucapan. Terhadap suami, terhadap anak, terhadap orang tua kita, ibu bapak kita, mertua kita. Sudah sejauh mana kita terhadap mereka. Kalaulah kita menyakiti mereka, berarti Allah tidak ridho terhadap kita. Kenapa tidak ridhonya? Karena kita menyakiti makhluk Allah. Kalau Allah merasa maaf, tidak enak, tidak nyaman. Analoginya saat kita memiliki anak, bayi, teruslah kita gendong, terus ada orang ngomong yang nggak bagus terhadap anak kita. Iya, anaknya maaf, tidak cantik, jelek, maaf. Bagaimana perasaan ibu saat menggendong anak tersebut? Merasa tidak nyaman, merasa sakit. Bagaimana Allah yang mengurus kita, yang memberikan itu pasangan terbaik kita, suami atau istri kita. Maka, yuk sama-sama memperbaiki diri kita masing-masing. Memperbaiki diri kita masing-masing untuk memperbaiki hubungan dengan makhluk-makhluk Allah. Makhluk Allah. Istri, suami, anak, orang tua kita. Kalau dalam hal terjadi merawat terumbu karang, itu materi beda lagi. Kembali lagi kalau saya diundang bahas, kalau nggak ya sudah. Dan yang terakhir, kalau kita berhasil melalui tahapan-tahapan itu, maka siaplah mendapatkan yang namanya ya aroda saya an yakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak jadi, maka jadilah. Seperti itu. Apa yang dilakukan nenek? Nenek kan melalui beberapa tahapan itu. Berperisailah, mengakui itu perisai, masuk baluga keajaiban. Detoksifikasi. Udah didetok, siap diuji oleh Allah. Udah siap diuji dengan manusia. Apa yang terjadi? Hanya 10.000 nenek tersebut bisa umroh. Nah, untuk kita, maka tahapan itu kita lakukan. Satu, perisainya dibuang. Yang kedua, akui bahwa itu adalah perisai. Masuk ke dalam gua keajaiban. Ini salah satu masuk ke gua keajaiban. Dan kita harus syukuri. Kalau ada seperti ini, kajian Zoom maupun online maupun offline. Kalau ada offline, misalkan siapa pematerinya, datang saja. Kalau saya ke Pekalongan, insya Allah isi ya. Itu juga kalau diundang, kalau nggak ya sudah. Seperti datang dalam Pekalongan, udah datang. Ada kajian offline, ada pembinaan, ada kajian offline-nya, datang. Gitu. Udah gua keajaiban, siap detok, udah didetok, siap ujian dengan Allah. Terima dulu. Udah gitu dengan manusia yang perbaiki hubungan, maka siap-siaplah akan mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Terima kasih, nggak terasa. Ya,
nggak terasa ya. Udah jam 9 ya, karena waktunya sampai jam 9. Ada kurang lebih 3 menit lagi untuk sharing boleh. Itu saja, terima kasih. Saya kembali lagi kepada MC yang sangat luar biasa, Bunda Iva. Baik, terima kasih. Jazakallah, Kang. Masya Allah. Tadi banyak merangkum beberapa jurus ya yang ada dalam magnet rezeki. Di antaranya adalah membuka perisai, gitu ya. Tadi ada juga menerima setiap bungkus permen, gitu ya. Karena dengan adanya bungkus permen, pasti di baliknya akan ada permen manis untuk kita, seperti itu. Berarti sebelum ada permen manis kita harus menerima detoknya, yaitu berupa persoalan-persoalan yang hadir pada diri kita. Masya Allah. Banyak sekali kalau dirangkum, disimpulkan ya. Nah, baik Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 8:58 ya. Dan kita hanya kurang lebih sampai pukul 9 gitu. Mungkin kita Zoom-nya hanya 1 jam begitu ya, Pak Isra ya. Ya, baik, tapi sebelumnya ada informasi ini kaitannya dengan SHMR bulan Juli. Mungkin slide-nya bisa ditayangkan, Pak. MR Pekalongan Raya, insya Allah bulan Juli nanti akan mengadakan seminar hybrid magnet rezeki yang akan dilaksanakan pada Sabtu, Juli 12, tanggal 12 ya, yang akan dilaksanakan di Hotel Davam Pekalongan ya. Dan di sini insya Allah nanti kami akan membersamai ada saya, Bunda Iva, ada Ustadz Azza dan juga ada Pak Isroi. Ya, insya Allah kami bertiga akan membersamai Bapak Ibu semua. Dan sekarang sudah peserta sudah berapa kemarin ya? Oke, cek ke grup dulu ya. Peserta sudah lumayan banyak ya. Kemarin seingat saya sudah ada tiga 30 an sudah ada ya Pak ya? Oke, data terakhir ada 28 orang. Nah, ini untuk para bunda, para ayah yang sudah kemarin sudah ikut, boleh riset lagi, boleh mengulang lagi, karena sebenarnya eh, cara kita mengasah ilmu itu adalah hadir dari setiap kajian. Tadi yang disampaikan Kang Triji begitu tuh. Kalau ada kajian offline datang, online ikuti kan begitu caranya kita agar magnetnya tetap terjaga seperti itu. Maka dari itu saya berharap Bapak Ibu semua yang sudah menjadi alumni yang sudah pernah mengikuti di bulan-bulan sebelumnya atau mungkin yang masih baru silakan daftar. Sekarang masih ada harga hemat yaitu infaknya hanya 125.000 saja. Dan kami dalam pelaksanaannya nanti tempatnya ada di Hotel Davam ya, seperti itu. Ya, dan bagi kalian yang riset, infak hanya 100.000 dan pendaftar bagi kalian di bulan Juli itu sudah kembali normal yaitu 250.000. Jadi manfaatkan kesempatan ini dengan baik, Bapak Ibu, segera daftar, hubungi kami, boleh ke Pak Aza, boleh ke saya, Bunda Iva, boleh ke Mas Kris ya, seperti itu, atau Ustadz Arza juga boleh ya, gitu. Kita belajar bareng, kita ngecas ilmu supaya dengan sering ngecas ilmu otomatis kita akan ibarat pisau semakin sering diasah maka dia akan semakin tajam. Kalau sudah semakin tajam maka dia akan mudah dalam memotong ya seperti itu. Kalau semakin sering diasah otomatis ibarat magnet maka daya tariknya pun akan semakin kuat. Maka keajaiban pun akan cepat mudah datang ya seperti itu. Dan jangan lupa ajak juga keluarga kalian Bapak Ibu, ajak juga saudara, tetangga ya untuk belajar ilmu ini. Jadilah pesiar ilmu magnet rezeki ya seperti itu dan pelaksanaan dari seminar hybrid magnet rezeki ini dilaksanakan di seluruh Indonesia ya. Sudah banyak sekali yang daftar bahkan sampai pada di luar negeri ya seperti itu. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu semua ya. Panjangkan listnya sekarang 28. Semoga ini segera minimal kemarin 40 kemarin ya. Kemarin 40 dan kita berharap sekarang lebih dari itu. Seperti itu. Bunda Bunda ini izin share ya, saya bentar. Oh, ada 29. Iya, 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 ya Tat. sekaligus share informasi bagi yang dekat lokasinya dengan Tasik ya, Kang Triji ya. Iya, mangga dipersilahkan. Oke.
Musiknya nggak ada ya? Belum dengar? Belum kedengaran, nggak ada musiknya. Belum, belum. Misal kemarin kita pesertanya Juni berapa ya kemarin ya? 33 ya? 30. Atau 43 kemarin ya? Masya Allah. Bagi kalian yang berlokasi di daerah Bandung, Tasikmalaya. Tasikmalaya, Tasik, Masya Allah. Orang Tasik biasanya asik nih. Nih ada Kang Gunggun, ada juga Kang Dindin ya, si TMR yang akan bersamai kalian belajar. Jadi Bapak Ibu yang punya saudara, keluarga yang ada di Tasikmalaya, boleh untuk direkomendasikan untuk mengikuti seminar hibrid magnet rezeki ya, seperti itu. Di sana HTM-nya 200 ya, Kang. Ya, ya, Ustadz Nasrullah di dalam channelnya itu tidak mengajak bisnis apapun ya, Bapak Ibu ya. Sekarang mulai banyak adanya ketidakbaikan ya, penipuan ya atas nama beliau gitu. Yang jelas di dalam magnet rezeki tidak ada bisnis apapun kecuali itu berapa emas dinar ya, seperti itu ya. Yang ada di sana hanya fokus pada pendidikan umat dengan training-training ilmu magnet rezeki ya. Jadi kalau ada ajakan yang mengajak investasi trading forex atau apapun atas nama Ustadz Nasrullah mohon untuk diabaikan karena itu bukan dari gurunda kita ya, seperti itu. Ya, baik. Sudah menunjukkan pukul 9:05. Alhamdulillah peserta 22. Kami mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ibu semua. Semoga dimudahkan dalam mempraktekkan ilmu magnet rezeki ya, walaupun tidak mudah tetapi tetap harus belajar untuk mempraktekkan ya, seperti itu. Dan juga jaga komunikasi aktifnya ya Bapak Ibu yang para alumni. Seharusnya bisa hadir ini karena ini salah satu cara kita untuk ngecas ilmu ya, supaya kita masih bisa mempraktekkan, bisa berdisiplin kata, bisa memuliakan, bahagiakan orang lain ya. Tentunya dengan hadir dalam kajian online ataupun offline. Dan kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah kita akan bertemu dengan CTMR yang berbeda, dengan materi yang berbeda pula. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak pada Kang Triji dari Soreang. Kang Gunggun ya tadi ya nama aslinya ya. Mohon maaf nih nggak tepat mungkin nyebutnya ya. Dan juga terima kasih juga kepada para bunda semua. Ada Bunda Dinianti. Bunda udah daftar riset belum nih Bunda Dini? Eh, belum nggak menyimak ya. Ada Bunda Suharyanti dan seterusnya. Kami ucapkan terima kasih banyak bagi kalian semua yang sudah hadir secara penuh, hadir utuh di malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua dan tentunya Allah meridhoi semua aktivitas kita. Baik, kita tutup ya. Pak Isra, cukup? Cukup. Baik. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih. Kita akhiri acara malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair buat kita semua, buat kalian semua. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya, cinta dan kasih sayangnya pada kalian semua, menjadi pribadi yang bahagia dan membahagiakan. Sehat, mulia, bahagia, kaya raya, banyak rezekinya. Dan tentunya kita bisa bertemu di acara seminar hybrid magnet rezeki dan training hybrid magnet rezeki bulan depan. Ditunggu kehadirannya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Kang Triji, Nuhun, Pak Isra, terima kasih. Bunda Diniati, terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Bunda Suharyanti, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.